Orang Arab itu ketika dia masak air, kemudian air tersebut mendidih itu berarti berapa derajat? 100 atau 400? 100 derajat. Apa yang terjadi pada tungku ini? Bergetar atau memantul? Bergetar. Dan orang Arab mengatakan ketika masak airnya mendidih, mereka mengatakan qalqalatil qidru. Apa qalqalatil qidru artinya? Kidru itu artinya apa? Panci. Kidru itu artinya panci. Qalqalah tadi apa? Bergetar. Coba Pak sampean artine qalqalatil qidru, pancine mantul, mencelat utah kabeh. Langsung wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para jamaah yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini masih berkenan diberikan kesempatan dan waktu luang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu Daurah Tahsin, dan kita mengawalinya dengan tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian kita melanjutkan yaitu tilawah surat-surat pendek dari juz 30, dan sedikit demi sedikit kita menyinggung tentang masalah bab kaidah-kaidah tentang tajwid, tapi tentunya ala wajhi talkhis, secara ringkas dan tidak berurutan. Secara ringkas dan tidak berurutan, karena kita tidak sedang membahas daurah kitab, tapi kita daurah tilawah. Jadi terkadang kaidah-kaidah yang kita berikan, kalau antum pernah membaca kitab-kitab tajwid, maka kaidah-kaidah yang kita berikan itu terkadang ada di belakang, di tengah, bahkan belum pernah kita membahas yang di awal, tapi rata-rata di belakang, di tengah dan sebagainya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai di surat apa? Surat Al-Masad. Kaidah yang diberikan setelah selesai Al-Fatihah apa saja? Ya masih ingat? Ayo. Dibantu Pak, dibantu. Ya, setelah Al-Fatihah. Itu kan Al-Fatihah kan ada berapa itu kan kaidah gitu ya. Yang pertama apa? Guna. Masalah kita membahas tentang masalah bab guna dari Anas ya. Yang dari Anas. Pertama itu kan masalah guna. Yang kedua raf'ah yasin. Barengan itu kan, berbarengan. Yang ketiga apa? Yang selanjutnya. Masih diguna. Masih itu ada. Kita kemarin membahas dari An-Nas sampai Al-Masad, yang di situ berisikan tentang masalah bab qalqalah. Bab apa? Qalqalah. Sebelum kita membahas tentang masalah bab qalqalah, silakan yang belum membaca Al-Fatihah siapa Pak? Yang belum baca. Monggo Pak. Ini ada mic-nya. Silakan. Diperjelas semuanya, diperjelas. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ahsan tuh, Masya Allah. Sebelum ikut kajian ini bacaan antum seperti ini, Pak? Atau berbeda setelah ikut kajian? Berbeda. Baik. Alhamdulillah. Yang belum. Baik, Mas Marwan atau belakang. Tapi kelihatan. Maksudnya saya mohon maaf ya. Ketika menyimak dan membenarkan, terkadang kalau ambil fikihnya, terkadang ada yang dibiarkan dulu, gitu kan? Ada yang langsung dibenarkan. Itu tergantung kemampuan. Tidak semuanya langsung di ini kan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jangan diidghamlin gitu. Dihentak. Itu kan nabur kan Pak ya. Dhallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya ditahan. Lamnya itu dihentak, bukan ditahan. Tapi dihentak sekali. Dhallin. Ghairil, jangan langsung dhalin. Ayatnya sempurnakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kelas. Mas Marwan. Lupa Al-Fatihah. Tadar Mas Marwan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba tasdid shinnya mas. Tajamkan minasya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Baik. الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Rafahkan sin nas. إياك نعبد وإياك نستعين Baik. اهدنا الصراط المستقيم Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, santun. Barakallahu fikum. Kelas, kita lanjutkan ke surat yang sudah kita baca. Apa saja Pak? Sampai Al-Masad ya. Al-Masad. Baik, kita ulang baca dari An-Nas. Kita baca dari An-Nas. Kita baca dan ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan intonasi nada, ngepasin makhorid, ngepasin sifat, hukum-hukum kaidah yang sudah kita berikan. Tafadhol, ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lihat kaidah gunahnya, rafahnya sin. Betul. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Perhatikan. Wa min syarri ghaib rafah mengalir, tidak boleh qalqalah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan nun bertasdid di tengah-tengah kalimat. Wa min syarrin naffatsati fil
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa, ingat jangan sampai wa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ingat kemarin qalqalah, tidak boleh apa? Berhenti. Lam yalid wa lam kan. Tapi berjalan. Lam yalid yalid wa yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lihat di situ qalqalah tapi bertasdid, yaitu apa? Kalimat wa tab. Maka ini ketika qalqalah pun juga harus mempunyai penekanan lebih. Kenapa? Karena dia bertasdid. Demikian juga nanti kalimat dzalikal yaumul haqq. Nah, sama dzalikal yaumul haqq wa tabb. Juga kalimat bil hajj sama. Nah, setiap qalqalah yang di sini terdapat tasdid, maka dia juga mempunyai hak, yaitu apa? Diberi tekanan lebih. Karena dia tasdid, hakikatnya dua huruf. Jadi diingat-ingat, Pak. Tasdid itu setiap ada tasdid, hakikatnya dia itu berapa huruf? 2 huruf. Cuma satu sukun digabung jadi satu huruf, ditandai dengan adanya apa? Tasdid. Nah, ini kalimatnya juga sama, bil haqiqi. Kemudian watabbaba. Nah, seharusnya seperti ini kalimatnya awalnya, bi al-haq. Nah, kalimat awalnya seperti ini. Nah, karena ini sukun, ya dah. Huruf aslinya ini kan seperti ini. Huruf asli daripada ini adalah ini. Huruf asli ini adalah ini. Yang pertama sukun, kedua berharokat, susah, gitu kan? Maka digabungkan jadi satu, diringkas, kemudian apa? Ditandai dengan adanya tasdid. Maka di sini pun ada penekanan lebih, watab, bukan watab, bukan watab. Baik. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Naqra. Ma'auna ghain. Ingat 3 poin, 3 catatan tentang ghain. Kemarin apa? Pertama mengalir. Apa? Tebal. Ketiga tidak boleh qalqalah. Mengalir tebal enggak boleh qalqalah. Auna mengalir, au tebal, au enggak boleh qalqalah. Agh. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab.
kemarin kalimat sayaslana. Sayaslana rong data lahab. Ya, sod tebal, tidak boleh menyeret ya. Sayos, tapi saya, baru sodnya tebal. Sayaslana data lahab. Saya ulang. Sayaslana data lahab. Baca. Sayasla naran dhata lahab. Imra'atu, lihat hamma, mim bertasdid, tingkatan guna keberapa? Pertama. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hamma, hammalata. Coba. Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Lihat, perhatikan dengunya di sini. Fi jidha hablum min, lihat dua kali. Hablum min masad. Saya ulangi. Fi jidha hablum min masad. Baik, seperti yang kita paparkan pada pertemuan kemarin, yaitu kita akan sedikit membahas tentang masalah bab qalqalah. Apa itu qalqalah, Pak? Saya pernah dengar kalimat ini, qalqalah. Jangan dipakai dengan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa qalqalah ya qol ning qolah, enggak, jangan. Apa qalqalah? Qalqalah artinya apa qalqalah? Nah, sebagian orang mengartikan qalqalah itu artinya apa? Memantul. Memantul ya. Itu kalimat yang umum yang sering kita dengar. Kalimat qalqalah artinya apa? Memantul. Tapi arti memantul ini kurang tepat. Nanti kalau kita tatbik ke kaidah, arti qalqalah memantul itu kurang tepat. Yang betul qalqalah itu artinya adalah al-ittirab atau tahrik atau bergetar. Baik. Itu apa? Bergetar. Ini arti yang lebih tepat daripada memantul. Baik. Bergetar. Ini secara lugah, bergetar. Nah, penguatnya apa? Sebentar sedikit kita membahas kalimat qalqalah secara lugah dulu. Jadi qalqalah secara lugah itu apa tadi? Bergetar. Jadi seandainya pun ada yang mengartikan memantul, ya kita katakan dia tidak salah, cuma kurang tepat. Kenapa?
Pertama, tinjauan dari sisi lugo. Sisi lugo, orang Arab. Kan kita membahas tentang lugo, bahasa biasa. Orang Arab itu ketika dia masak air, kemudian air tersebut mendidih itu berarti berapa derajat? 100 atau 400? 100 derajat. Apa yang terjadi pada tungku ini? Bergetar atau memantul? Bergetar. Dan orang Arab mengatakan ketika masak airnya mendidih, mereka mengatakan qalqalatil qidru. Qalqalatil qidru. Apa qalqalatil qidru artinya? Qidru itu artinya apa? Panci. Qidru itu artinya panci. Qalqalah tadi apa? Bergetar. Coba kok sampean artene qalqalatil qidru, pancine mantul, mencelat utah kabeh. Langsung paham? Ini secara lugo. Paham ya? Kenapa qalqalah kok kurang tepat pengertiannya ketika kita mengartikan memantul? Ya kita husnudzon, mungkin orang-orang zaman dahulu untuk mempermudah saja husnudzon kita. Tapi yang lebih tepat, qalqalah itu artinya bergetar. Baik. Nah, ini secara lugah dulu, tolong dipahami. Karena akan saya sangkutkan ke masalah qalqalah secara istilah. Qalqalah istilah dari tinjauan ilmu tajwid. Akan saya sangkutkan ke situ. Baik. Paham nggih? Poin pertama, qalqalah itu apa tadi artinya? Bergetar, bukan memantul. Yang namanya memantul, perhatikan, pahami dulu. Yang namanya memantul, pasti dia akan baliklah lagi, nyentuh kembali ke tempat semula. Itu yang namanya mantul. Awake dhewe bandem. Saya kasih. Bal tenis gitu, jedier mantul balik, itu namanya memantul. Nek sak awake bandem terus balik rono, mantul apa enggak itu namanya melenceng. Nah, ini memantul balik, gitu kan? Nah, dari sisi tinjauan tajwid, memantul diartikan seperti itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Nanti kalau kita melihat di antara poin-poin kesalahan qalqalah adalah memantul itu. Nah, itu secara lugah. Saya akan sangkutkan, kita bahas secara istilah dulu. Secara istilah qalqalah itu apa artinya? Yaitu mengucapkan huruf qalqalah yang 5, gitu kan? Mengucapkan huruf qalqalah yang 5 ketika dalam kondisi sukun. Baik. Itu secara istilah. Apa tadi? Mengucapkan huruf qalqalah yang 5 ketika dalam kondisi sukun. Ini dulu, pahami dulu. Itu secara istilah. Pengertian qalqalah secara istilah. Mengucapkan apa tadi? Huruf qalqalah yang 5 ketika dalam kondisi sukun. Berarti di sana ada catatan. Catatan apa? Huruf qalqalah itu berarti tidak semua huruf. Cuma ada berapa? 5. Itu pun diucapkan ketika dalam kondisi sukun. 5 huruf diucapkan ketika apa? Sukun. Baik sukunnya itu asli atau waqaf. Nah, sukunnya itu asli atau waqaf. Ini mangsine teras kabeh. Sukunnya asli atau waqaf. Gitu.
baik di tengah kalimat atau di akhir. Nah, baik di tengah kalimat atau di akhir. Maka dengan dua syarat ini maka terjadilah hukum apa tadi? Hukum qalqalah. Hurufnya cuma 5 apa? Baju di to, ba, jim, dal, to, kof. Ha 5. Baju di toko. Nah ini 5. Diucapkan ketika sukun tok. Baik sukunnya itu asli. Asli itu ya emang dia sukun gitu kan. Atau dia karena waqaf. Contoh was-samaa'i dzatil buruj. Waqaf. Asli, bagaimana asli? Contoh tad'u asli. Tubtum asli. Baik. Kemudian yang ketiga, poin daripada qalqalah. Duna an yusahibahu syaibatu harakati min harakati salas. Apa meneh artinya? Tanpa disertai, tanpa terpengaruhi oleh 3 harokat. 3 harokat berarti apa? Fathah, kasroh, dhammah. Nah, ini qalqalah. Pahami dulu nih mana istilah. Mana istilah itu ada poin ini. 3 huruf ini. Itu mengucapkan huruf qalqalah ketika dalam kondisi sukun tanpa terpengaruhi oleh 3 harokat. Itu arti qalqalah. 3 harokat berarti fathah, kasrah, dhammah. Baik. Saya baca dulu Pak biar paham. Nanti saya akan artikan kenapa mantul itu salah. Nek mantul betul, mantap betul, ya kan? Biasa orang ngopi itu Pak, ngopinya mantul. Baik. Jadi 3 poin penting ini masalah qalqalah. Pertama, hurufnya jelas, baju di toko. Diucapkan ketika kapan? Sukun, baik sukun asli atau sukun karena waqaf. Tanpa terpengaruhi oleh 3 harokat, fathah, kasrah, dhammah. Nah, ini arti qalqalah. Baik. Seperti yang saya utarakan tadi, saya akan mengutarakan kenapa salahnya pengucapan pengertian qalqalah itu memantul. Salahnya di mana? Perhatikan di poin yang ketiga, tanpa terpengaruhi harokat itu fathah, kasrah, dhammah. Nah, yang namanya memantul itu kan kembali ke tempat awal, ke tempat asal. Ya atau tidak? Itu namanya memantul. Ya Mas Panji. Mas Panji sekali 5 buat gitu. Rasa seru ya Mas Panji gimana? Apa tadi catatan yang namanya mantul itu kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal, awal. Itu namanya mantul. Ini contoh. Ini mantul, dar. Ini mantul, kembali ke tempat awal. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya gini. Kalau diartikan memantul, berarti kan kita mengartikan qalqalah itu kembali ke tempat awal, gitu loh. Nek kembali ke tempat
ahadu yang benar. Nek salah jangan protes. Iya toh, ahadu toh. Nah, betul atau tidak? Nah, ini harokat awalnya kan ini ahadu. Berarti nek antum mengartikan memantul kembali ke tempat harokat awal. Jadi nanti pengucapan qalqalahnya qul huwallahu ahad. Walaupun dia lirik, tapi ini kembali ke tempat Baik. Ini kenapa arti qalqalah kok memantul itu kurang tepat. Tapi dia bergerak sendiri, itu berdiri sendiri qalqalah itu. Baik. Lihat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabba bibu. Wa tab. Jadi seperti itu nanti. Kenapa? Karena artinya memantul kembali ke tempat wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabu. Berarti antum mengartikan memantul berarti ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh, kasab. Nah, hidup qalqalahnya apa? Harokatnya hidup. Maka di antara poin kesalahan qalqalah yang pertama menghidupkan harokat. Itu poin pertama, menghidupkan harokat. Yang kedua, ini penelitian menambah hamzah. Huruf hamzah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Siapa masih ingat? Yang ketiga memberikan jarak, spasi. Memberikan spasi. Paham gak Pak spasi gak? Jarak. Minimal ini ada 3 poin kesalahan di dalam pengucapan qalqalah. Hati-hati. Saya jelaskan satu persatu. Nah, ini poin kesalahan qalqalah. Pertama, menghidupkan harokat. Harokatnya hidup, imma harokat aslinya atau harokat sebelumnya. Harokat aslinya, lihat, qul huwallahu ahad. Ini harokat asli kan? Ahadu, walaupun ini ahadu, atau dia terpengaruh dengan harokat sebelumnya. Qul huwallahu ahad. Dan harokatnya hidup. Itu yang pertama. Baik, itu kesalahannya. Kedua, menambah hamzah. Qul huwallahu ahad. Ini yang sering. Ahad. Allahus somad. Ayo paling sering. Dan insya Allah ngalami semuanya. Iya. Kalau nggak diberi peringatan. Watab. Ada hamzah. Maghna'an maluhu wa ma kasab. Hamzah lagi. Atau yang ketiga memberikan spasi jarak, terlebih ketika yang dikolok-kolakkan ada tasdid. Terlebih yang dikolok-kolakkan ada tasdid. Contoh, dalikal yaumul haq. Ini kan tasdid, Pak. Dalikal yaumul haq. Itu sudah menspasi penjara, memutus itu namanya.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, memberikan spasi jarak yang lama. Baik. Bil hadd. Nah, itu juga sangat sering kita dapati membaca tipe seperti ini. Baik. Jadi pelajaran malam ini membahas tentang qalqalah. Mafhum? Paham? Ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang nambahi? Nah, itu pengertian qalqalah, kenapa memantul itu kurang tepat. Tapi lebih tepatnya apa? Bergetar. Kenapa? Dari sisi lughah, orang Arab itu kalau masak air tadi, airnya matang, dia mengatakan taqalqalatil qidru, pancinya bergetar. Nah, pancinya memantul, ambiar Pak Lasim. Doer, utak ambiar. Ini bergetar kan? Nah, kemudian ada beberapa poin kesalahan qalqalah, menghidupkan harokat. Kemudian apa? Menambah hamzah. Tadi lam yalid wa lam. Nah, ini berarti ada kesalahan di situ. Ini apa? Hamzah. Perhatikan loh Pak, ini perhatikan. Lam yalid wa lam. Nah, yalid wa lam. Yalid itu nambah hamzah. Walam yulad. Nah, sama, itu juga sama, nambah hamzah. Itu banyak seperti itu. Memberikan spasi jarak tadi ketika bertasydid tadi. Baik. Sampai ini misalnya bisa dipahami ya, tentang masalah qalqalah. Baik. Mahazani Allah ikum jami'an. Afan, malam ini sampai di sini saja karena ada tamu yang nunggu kedarurat. Allah taala alam bisawab. Sampai di sini subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.